Hal yang sangat penting di dalam menulis karya ilmiah adalah mendapatkan informasi dan data yang mendukung argumentasi kita. Informasi bisa didapatkan dari berbagai sumber, tempat, dan menggunakan berbagai cara. Kita hidup di abad 21 yang disebut dengan abad informasi, di mana informasi sangat berlimpah dan sangat mudah untuk diakses. Karenanya, kita membutuhkan keterampilan untuk memilih informasi yang valid dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam menulis karya ilmiah, menggunakan internet untuk mencari informasi adalah pilihan terakhir. Sebagai prioritas, kita harus menggunakan buku, jurnal, serta terbitan lainnya yang lebih valid. Untuk mencari sumber-sumber tersebut, kita bisa mulai dari sumber-sumber informasi yang dimiliki dan dilanggan oleh perpustakaan kita. Website perpustakaan menyediakan banyak manfaat bagi mahasiswa untuk mengakses berbagai sumber informasi yang dibutuhkan. Cara mengakses sumber informasi melalui portal perpustakaan adalah sebagai berikut. Pertama, masuk ke alamat website perpustakaan di library.uph.edu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengakses koleksi perpustakaan melalui website perpustakaan, silahkan menonton How to Access Library Collection. Dalam melakukan penelusuran online, kita bisa memanfaatkan instrumen pencarian yang disebut operator Boolean. Menggunakan Boolean. Boolean digunakan untuk memperkuat pencarian yang kita lakukan dengan menggunakan alat pencari elektronik. Tujuannya bisa untuk mempersempit hasil pencarian dan memperluas hasil pencarian. 3 jenis Boolean adalah: pertama, Boolean N digunakan untuk mempersempit pencarian dengan cara menggabungkan beberapa kata kunci untuk mendapatkan informasi yang di dalamnya terdapat informasi dari semua kata kunci yang dimaksud. Misalnya, kita ingin mempersempit pencarian pendidikan untuk anak usia dini, maka kita bisa memasukkan kata kunci education and early childhood. 2. Boolean OR digunakan untuk memperluas pencarian pada 2 atau lebih kata kunci. Biasanya, penggunaan Boolean OR dilakukan untuk mencari kata kunci dari bahasa yang berbeda atau sinonim. Misalnya, pencarian untuk behavior or behavior. Atau soto Makassar or coto Makassar. Boolean not digunakan untuk membatasi atau mengeluarkan sebuah kelompok kata kunci dari kelompok besarnya. Misalnya, kita mau mengeluarkan kelompok mobil bermerek Toyota pada kelompok besar merek mobil, maka bisa digunakan car, not Toyota. Sekarang, kita langsung ke tahap mengakses database yang dilanggan perpustakaan. Cara mengakses EBSCO. Pertama, klik EBSCO Research Databases. 2. Kita akan masuk ke mode pencarian Advanced Search. Gunakan kotak pencarian untuk memasukkan kata kunci yang bisa disesuaikan dengan informasi yang kita sudah ketahui.
Misalnya, kita bisa memasukkan subjek, pengarang, nama jurnal, judul artikel, dan sebagainya. Cara mengakses e-library untuk e-book. Pertama, dari halaman daftar database, pilih e-library. Kedua, di halaman pencarian, pastikan klik Advance untuk mengaktifkan pencarian lanjut. Ketiga, tersedia dua kotak. Kotak yang pertama untuk menentukan dan mengubah jenis kata kunci, dan kotak kedua untuk memasukkan kata kuncinya. Misalnya, kita bisa tentukan subjek untuk jenis kata kunci yang akan dicari. Kemudian, ketik kata kunci sesuai subjek yang kita perlukan. Keempat, untuk menambahkan kotak pencarian, kita bisa klik tanda plus. 6. Klik search. 7. Jika daftar hasil sudah keluar, klik salah satu e-book pada judulnya. 8. Setelah tampil daftar isinya, klik read online di sebelah kiri untuk membaca di komputer. Menggunakan sumber internet. Setelah menggunakan penelusuran terhadap sumber-sumber jurnal dan sumber koleksi perpustakaan, Anda tetap membutuhkan penelusuran dari internet, maka disarankan Anda melakukan tahapan berikut. Pertama, tetapkan dahulu kata kunci yang akan Anda gunakan untuk mencarinya di mesin pencari. Anda dapat menggunakan thesaurus.com atau thesaurus online lainnya yang tersedia di internet. Thesaurus memiliki perbedaan dari kamus karena thesaurus dapat menunjukkan padanan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim, dan hubungan kata. Kedua, search engine yang paling mutakhir saat ini adalah Google, karena memiliki banyak fitur yang lebih baik dari mesin pencari lainnya seperti Google Books untuk buku, Google Scholars untuk artikel jurnal, Google Translate sebagai aplikasi penerjemahan, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa perintah untuk mencari informasi dari halaman penelusuran dasar tanpa harus menggunakan penelusuran lanjut. Beberapa cara menggunakan Google adalah dengan beberapa hal berikut. Pertama, gunakan teknik Boolean untuk memperluas, mempersempit, dan mempertajam pencarian informasi yang lebih efektif. Gunakan simbol N atau plus, or atau vertical bar, dan not atau strip. Jika kita ingin menggunakan Boolean, kita bisa menggunakannya sebagai berikut. Untuk mencari informasi mengenai internet dan website atau situs,
Tapi bukan mengenai portal, kita bisa menggunakan boolean sebagai berikut. Internet spasi plus buka kurung website or situs tutup kurung spasi strip portal. Kedua, gunakan in-text dan all in-text untuk mencari website tertentu berdasarkan kata kunci atau teks tertentu. Ketiga, gunakan in-title dan all in-title untuk mencari semua website yang judul websitenya mengandung kata tertentu. Keempat, gunakan in URL atau all in URL untuk mencari semua website yang alamatnya mengandung kata tertentu. Lima, gunakan site.2 untuk membatasi domain website dari informasi yang diperlukan, serta mengakses informasi dari sebuah website tanpa harus masuk dulu ke website tersebut. Enam, gunakan file type.2 untuk mendapatkan informasi dengan format dokumen tertentu. Ketiga, gunakan alat atau mesin pencari selain Google, antara lain direktori, yaitu kumpulan website yang sudah dikategorikan sesuai dengan subjek atau bidangnya. Contohnya, jasminedirectory.com. Meta search engine, yaitu mesin pencari yang bisa mencari dari 2 atau lebih search engine. Misalnya, dogpile.com. Semantic search engine, yaitu mesin pencari yang bisa mengelompokkan pencarian berdasarkan makna dan konteks kata kunci yang dimaksud. Misalnya, duckduckgo.com. Deep Web Search Engine, yaitu mesin pencari yang bisa mencari berbagai informasi dan website yang tidak bisa didapatkan dengan menggunakan mesin pencari biasa seperti Google, Bing, dan Yahoo. Misalnya, worldwidescience.org. Mengevaluasi website. Setelah kita memperoleh berbagai website sebagai sumber informasi kita, maka langkah penting selanjutnya adalah kita harus bisa menimbang dan mengevaluasi website manakah yang bisa kita gunakan atau tidak. Jika ya, apa alasannya? Dan jika tidak, mengapa? Ada beberapa prinsip yang bisa digunakan sebagai daftar cek untuk memeriksa dan mengevaluasi sebuah website. Pertama, cek jenis domainnya. Hal ini akan memiliki signifikansi pada seberapa valid dan formalnya sebuah website. Website dengan domain .com atau komersial, net atau umum, biz atau bisnis biasanya akan memiliki validitas yang lebih rendah dari domain-domain pendidikan atau edu, organisasi atau ORG, atau pemerintah atau gov.
dan apa tujuan website tersebut, maka akan lebih valid juga website tersebut untuk digunakan. Ketiga, cek apakah website tersebut terus diupdate. Hal ini sangat penting karena untuk bidang-bidang ilmu tertentu dibutuhkan informasi yang sangat up to date dengan kondisi sekarang. Misalnya, bidang kedokteran, eksakta, sains, dan sebagainya. Keempat, cek apakah tujuan dari website tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai website ilmiah atau tidak. Banyak website yang memberikan informasi yang sekilas sangat akurat, namun ternyata tujuan website adalah untuk berdagang, joke, hoax, dan sebagainya. Bacalah, jangan hanya satu artikel saja, tapi baca beberapa artikel untuk menilai objektivitas website tersebut. Semoga penjelasan kami mengenai internet research ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video Information Literacy Training Program lainnya dari Perpustakaan Johannes Untoro.